Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Supriyani. Saya dari S1 Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Jadi, di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 10, yaitu Media Planning and Strategy. Ada 7 poin yang akan dibahas. Yang pertama, gambaran umum perencanaan media. Yang kedua, mengembangkan rencana media. Yang ketiga, analisis pasar dan identifikasi target pasar. Yang keempat, menetapkan tujuan media. Yang kelima, mengembangkan dan menerapkan strategi media. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Dan yang terakhir, karakteristik media. Yang pertama, gambaran umum perencanaan media. Proses perencanaan media ini tidak mudah. Seperti pada saat pemilihan media, banyak yang harus dipertimbangkan. Contohnya ini seperti media apa yang digunakan. Seperti media televisi, surat kabar, radio, dan majalah, serta media luar negeri seperti iklan luar ruangan, iklan transit, dan papan reklam elektronik. Berbagai media lain juga seperti pemasaran langsung, produk promosi, promosi penjualan, dan opsi titik pembelian di dalam toko juga harus dipertimbangkan. Produk atau layanan yang diiklankan dapat mempengaruhi proses perencanaan media. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, perusahaan telah menemukan beberapa media yang lebih berguna daripada yang lain dalam menyampaikan pesan mereka kepada audiens pada target tertentu. Misalnya, Procter dan Gamble yang menghabiskan lebih banyak anggarannya di media yang diukur, seperti TV dan majalah. Sementara American Express menghabiskan lebih banyak di media yang tidak terukur, seperti media digital. Jadi, banyak dari perusahaan-perusahaan ini telah mengurangi pengeluaran mereka di media tradisional. Sementara pada saat yang sama, mereka meningkatkan pengeluaran yang tidak terukur. Yang terlibat dalam atau pengguna produk proses yang berarti sejumlah keputusan tinggalkan saat rencana itu berkembang. Yang kedua, rencana media adalah panduan untuk pemilihan media. Hal ini membutuhkan pengembangan itu yang dirancang untuk mencapai tujuan ini. Setelah keputusan dibuat dan tujuan dan strategi dirumuskan, informasi ini diatur ke dalam rencana media. Kemudian yang ketiga, media adalah kategori umum dari sistem pengiriman yang tersedia, yang mencakup media siaran seperti TV dan radio, kemudian media cetak seperti surat kabar luar ruangan, dan media pendukung lainnya. Kemudian yang keempat, kendaraan media adalah operator tertentu dalam kategori sedang. Kemudian, jangkauan adalah ukuran jumlah anggota audiens yang berbeda, setidaknya sekali ke kendaraan media dalam jangka waktu tertentu. Cakupan mengacu pada audiens potensial yang mungkin menerima pesan melalui kendaraan. Yang terakhir, frekuensi mengacu pada beberapa kali penerima terkena kendaraan media dalam periode tertentu. Rencana media. Rencana media merupakan rencana yang menentukan cara terbaik untuk mendapatkan pesan pengiklan ke pasar. Dalam arti dasar, tujuan dari rencana media adalah untuk menemukan kombinasi media yang memungkinkan pemasar untuk mengomunikasikan pesan dengan cara yang paling efektif untuk jumlah terbesar pelanggan potensial dengan biaya terendah. Kegiatan yang terlibat dalam mengembangkan rencana media dan tujuan masing-masing dapat dilihat dalam gambar ini. Seperti yang terlihat, sejumlah keputusan harus dibuat selama proses ini. Seiring rencana berkembang, peristiwa dapat terjadi yang memerlukan perubahan. Banyak pengiklan merasa perlu untuk mengubah dan memperbarui tujuan dan strategi mereka secara teratur. Masalah dalam perencanaan media. Yang pertama, informasi yang tidak mencukupi. Beberapa data ada yang tidak bisa diukur, baik karena mereka tidak bisa atau karena biaya mengukurnya terlalu mahal. Misalnya, ukuran terus-menerus pendengar radio ada, tetapi hanya studi pendengar berkala yang dilaporkan karena ukuran sampel dan kendala biaya. Kurangnya informasi merupakan masalah bagi pengiklan kecil atau pasar yang lebih kecil, yang mungkin tidak mampu membeli informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya,
Keputusan mereka didasarkan pada data terbatas atau bahkan tidak ada data sama sekali. Yang kedua, terminologi yang tidak konsisten. Masalah ini muncul karena basis biaya yang digunakan oleh media yang berbeda sering bervariasi, dan standar pengukuran yang digunakan untuk menetapkan biaya ini tidak selalu konsisten. Misalnya, media cetak yang menyajikan data biaya dalam hal biaya untuk mencapai 1.000 orang menggunakan biaya per 1.000. Kemudian, media siaran menggunakan biaya per titik peringkat, dan media luar ruangan menggunakan jumlah pertunjukan. Kemudian yang ketiga, tekanan waktu. Suatu keadaan di mana pemasar mendapat tekanan untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan kegiatan dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, kesulitan mengukur efektivitas. Karena sangat sulit untuk mengukur efektivitas iklan dan promosi secara umum, maka untuk menentukan efektivitas relatif dari berbagai media atau kendaraan media juga sangat sulit. Karena masalah ini, tidak semua keputusan media ditentukan secara kuantitatif. Kemudian, yang berikutnya, mengembangkan rencana media. Pengembangan rencana dan strategi media mengikuti jalur yang sama, kecuali bahwa fokusnya lebih khusus untuk menentukan cara terbaik untuk menyampaikan pesan. Proses yang ditunjukkan pada gambar ini melibatkan serangkaian tahap. Yang pertama, analisis pasar. Yang kedua, pembentukan tujuan media. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi strategi media. Kemudian, evaluasi dan tindak lanjut. Analisis pasar dan identifikasi target pasar. Tahap analisis situasi dari keseluruhan proses perencanaan promosi melibatkan tinjauan lengkap faktor internal dan eksternal, strategi kompetitif, dan sejenisnya. Dalam pengembangan strategi media, analisis pasar kembali dilakukan, meskipun kali ini fokusnya adalah pada media dan menyampaikan pesan. Pertanyaan kunci pada tahap ini yaitu yang pertama, kepada siapa kita akan beriklan? Sementara sejumlah target pasar mungkin berasal dari analisis situasi, untuk memutuskan kelompok tertentu mana yang harus diikuti, perencana media dapat bekerja dengan klien, perwakilan akun, departemen pemasaran, dan direktur kreatif. Yang kedua, faktor internal dan eksternal apa yang beroperasi. Strategi media dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang beroperasi pada waktu tertentu. Faktor internal melibatkan ukuran anggaran media, kemampuan manajerial dan administrasi, atau organisasi lembaga. Sedangkan faktor eksternal melibatkan ekonomi, perubahan teknologi, faktor kompetitif, dan sejenisnya. Sementara pada beberapa informasi ini mungkin memerlukan penelitian primer, banyak informasi tersedia melalui sumber sekunder, termasuk majalah, layanan sindikasi, dan sumber berita. Kemudian yang ketiga, di mana untuk mempromosikan. Pertanyaan tentang di mana untuk mempromosikan berkaitan dengan pertimbangan geografis. Perusahaan sering menemukan bahwa penjualan lebih kuat di satu wilayah negara atau dunia daripada yang lain dan dapat mengalokasikan pengeluaran iklan sesuai dengan potensi pasar suatu daerah. Selanjutnya, menetapkan tujuan media. Sama seperti analisis situasi yang mengarah pada pembentukan tujuan pemasaran dan komunikasi, analisis situasi media harus mengarah pada penentuan tujuan media tertentu. Tujuan media tidak berakhir dengan sendirinya. Sebaliknya, mereka dirancang untuk mengarah pada pencapaian tujuan komunikasi dan pemasaran. Tujuan media adalah tujuan untuk program media dan harus dibatasi pada yang dapat dicapai melalui strategi media. Tujuannya ini seperti
Menggunakan media siaran untuk memberikan liputan 80% dari target pasar selama periode 6 bulan. Tujuan yang kedua, mencapai 60% dari target audiens setidaknya 3 kali selama periode 6 bulan yang sama. Yang ketiga, ciptakan citra merek yang positif melalui suasana hati dan kreativitas. Mengembangkan dan menerapkan strategi media. Setelah menentukan apa yang harus dicapai, perencana media mempertimbangkan bagaimana mencapai tujuan ini. Artinya, mereka mengembangkan dan menerapkan strategi media yang berkembang langsung dari tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan melibatkan kriteria seperti yang tertera di gambar ini. Yang pertama, campuran media. Berbagai macam media dan kendaraan media tersedia untuk pengiklan, meskipun ada kemungkinan bahwa hanya satu media atau kendaraan yang dapat digunakan. Jauh lebih mungkin bahwa sejumlah alternatif akan digunakan. Tujuan yang dicari, karakteristik produk atau layanan, ukuran anggaran, dan preferensi individu hanyalah beberapa faktor yang menentukan kombinasi media apa yang akan dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, cakupan pasar. Perencana media menentukan target pasar mana yang harus menerima penekanan media paling banyak. Mengembangkan strategi media melibatkan pencocokan media yang paling tepat untuk pasar ini. Tujuan dari perencana media adalah untuk memperluas liputan media kepada sebanyak mungkin anggota audiens target, dan situasi ini biasanya melibatkan trade-off, dan terkadang seseorang harus hidup dengan cakupan yang lebih sedikit dari yang diinginkan. Yang ketiga, penjadwalan. Tujuan utama penjadwalan adalah untuk waktu upaya promosi, sehingga mereka akan bertepatan dengan waktu pembelian potensial tertinggi. Yang keempat, mencapai versus frekuensi. Karena pengiklan memiliki berbagai tujuan dan menghadapi kendala anggaran, mereka biasanya harus menukar jangkauan dan frekuensi. Mereka harus memutuskan apakah pesan itu dilihat atau didengar oleh lebih banyak orang atau oleh lebih sedikit orang. Yang kelima, aspek kreatif dan mood. Konteks media di mana iklan ditempatkan juga dapat mempengaruhi persepsi pemirsa. Strategi kreatif tertentu mungkin memerlukan media tertentu, karena TV menyediakan penglihatan dan suara, mungkin lebih efektif dalam menghasilkan emosi daripada media lain. Sedangkan majalah dapat menciptakan persepsi yang berbeda dari surat kabar. Dalam mengembangkan strategi media, pemasar harus mempertimbangkan faktor kreativitas dan suasana hati. Yang keenam, flexibility. Strategi media yang efektif membutuhkan tingkat fleksibilitas, karena lingkungan pemasaran yang berubah dengan cepat. Strategi mungkin perlu dimodifikasi. Jika rencana tersebut belum dibangun dalam beberapa fleksibilitas, peluang mungkin hilang atau perusahaan mungkin tidak dapat mengatasi ancaman baru. Dan fleksibilitas mungkin diperlukan untuk mengatasi beberapa hal seperti peluang pasar, ancaman pasar, ketersediaan media, dan perubahan pada kendaraan media ataupun medianya. Kemudian yang terakhir, pertimbangan anggaran. Salah satu keputusan yang lebih penting dalam pengembangan strategi media adalah estimasi biaya. Nilai strategi apapun dapat ditentukan oleh seberapa baik menyampaikan pesan kepada audiens dengan biaya terendah. Kemudian, evaluasi dan tindak lanjut. Semua rencana memerlukan beberapa evaluasi untuk menilai kinerja mereka. Dalam menguraikan proses perencanaan, pemasar menyatakan bahwa tujuan ditetapkan dan strategi dikembangkan untuk mereka. Setelah menerapkan strategi ini, pemasar perlu tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Dan ukuran efektivitas ini harus consider
pada dua faktor, yaitu yang pertama, seberapa baik strategi ini mencapai tujuan media, dan yang kedua, seberapa baik rencana media ini berkontribusi untuk mencapai tujuan pemasaran dan komunikasi secara keseluruhan. Jika strategi ini berhasil, mereka harus digunakan dalam rencana masa depan. Jika tidak, kekurangan mereka harus dianalisis. Kemudian yang poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu karakteristik media. Salah satu elemen paling dasar dalam proses ini adalah pencocokan media dengan pasar. Nah, di gambar ini memberikan perbandingan media secara keseluruhan dan beberapa karakteristik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.